Mau tanya tahu. Kalau fungsinya alif lam mati itu maknanya apa sih? Kan nggak dibaca ya, tapi itu ada. Kan kemarin udah ada banyak alif lam makrifat Selalu kan ada ya. iya. Jadi nggak dibaca. Kalau nggak dibaca nggak ada pun. Bedanya itu ada sifatnya untuk makrifat atau nakirah, untuk menjelaskan. Ini makrifat artinya untuk pakem khusus. Sholat ini, sholat apa yang harus ditegakkan? Ya sholat yang lagi mau disolatin, yang lagi mau dikerjain. Sholat subuh, fokus sama sholat subuh itu, jangan bikin sholat zuhur belum datang. Itu maksudnya. Menjelaskan objeknya. Nah, menekankan seperti kalimat hadzal rajul, ada alif lamnya. Hadzal rajulun zakiyun, laki-laki ini pandai. Itu masih umum. Tapi kalau dikasih alif lam, hadzal rajulun ar-rajulu zakiyun, cuman laki-laki ini doang yang khusus, yang lain dari yang sini. Artinya untuk mengkhususkan, ya, gampangnya gitu aja kan, untuk mengkhususkan, untuk lebih memberitahu kepada kita tentang sesuatu itu penting. Kembali lagi, tak itu kalau qamatis shalah, kalau qamatis shalah, kalau qamatis shalah, kalau qamatis shalah. Ini nggak apa-apa harus sholat ya. Namanya juga ngaji gitu ya. Betul ya. Ini bakalan. Apa percaya nggak Pak? Percaya nggak? Nggak mustahil kan? Kalau ngaji kajian itu wajib paling gagak. Iya. Soalnya banyak iklannya. Artinya apa? Ya seperti ini. Dengan ini penting enjoy. Kita udah dapat enjoy ketenangan, kenyamanan di dalam pengajian itu nggak terasa. Hayya 'alas shalah juga dibaca. Hayya shalah, hayya 'alal shalah, apa hayya 'alas shalah? Ya, Kalau ada hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, itu benar kan hayya 'alas shalah. Itu perlu kita benahan. kalau itu mah masalah tajwid pengujian. Hayya 'alas shalah. Shod itu huruf alif lam, alif lam samsiah. Jangan hayya 'alal shalah seperti ar-rahman. Iya. Terutama tukang ada itu kan kedengaran orang semua apa lebih berbaikan semua kita ada ini. Ayo. Kamu ini tak apa tuh? Tinggal Pak Toto sih. Bacaan rutin. Iya benar. Nggak apa-apa, bagus. Saya malah demen Pak Yang benarnya pada qamat salata. Hah? Pada qamat salata. Kalau komatis, sholat ada lagi orang juga. Nggak apa-apa. Kalau maaf bahasa saya, tapi ini nyata. Makanya saya mohon maaf sebetulnya. Saya ulangi tadi. Kalau orang belum tahu, maka wajar. Orang awam salah, wajar. Ya. Sekarang kalaupun seandainya begitu kan harus bertanggung jawab. Makanya kita kalau ngasih jawaban pasti punya alasan. Alasan itu adalah ilmu pengetahuan. Nah, sekarang alasannya apa? Pak Haji kalau dikasih tahu. Ayo cocok hati itu Pak Ustaz. Itu bukan alasan. Entah bagi orang yang agak enak diterimanya pakai tak. Kode komatis enakan pakai tip lah, beda-beda dong. Ini masalahnya. Al-Quran itu ataupun bahasa itu yang begini gitu. Dah langsung aja dah. Apa yang benar? Qad qamatis shalah. Apa alasannya? Nih alasannya, perhatikan. Koma asalnya. Koma yakumu, ya kan? Tapi karena di sini muannas, ada titik, ada tiaka, ada tak marbutah, maka di sini harus muannas. Jadi dikasihin tak juga, gitu.
Kemudian ini namanya fi'il, ini namanya fa'il. Setiap fi'il butuh fa'il, setiap predikat butuh subjek, setiap subjek butuh predikat. Setiap orang yang kerja pasti ada yang dikerja, pasti ada yang dikerjain pelakunya. Nah ini orang yang melakukan, nah ini yang dilakukan, sholat yang dilakukan. Inilah kaidahnya ini dalam tatanan ilmu nahwu. Maka di sini statusnya sebagai fa'il. Ya. Maka karena di sini setiap fa'il itu rofa diwakili dengan dhamma. Ya, rofa diwakili dengan dhamma. Qad qamatis sholatu. Qad telah tegak, telah dilaksanakan, telah sunnah. Makanya pakai qad, beda hanya penjelasannya Pak. Fi'il madi di fi'il madi. Fi'il madi diawali dengan qad. Itu artinya sungguh. Qad masuk ke fi'il madi artinya sungguh. Tapi qad masuk fi'il mudhari artinya kadang-kadang. Qad qala, sungguh Rasulullah qala bersabda. Padahal tulisannya qad qala Rasulullah. Qad qala Rasulullah. Sungguh Rasulullah telah bersabda. Artinya benar ini. Rasulullah bersabda ini benar. Tapi kalau pakai qad yaqul, kadang-kadang Rasul berkata begini. Jadi kadang-kadang artinya. Enggak selalu Rasulullah mengatakan itu. Coba bayangkan Pak. Qad aja masuk fi'il madi artinya sungguh, masuk fi'il mudhari artinya kadang-kadang. Nah ini fi'il apa? Ini fi'il madi. Maka kalau diartikan sungguh sholat telah didirikan, sungguh sholat telah didirikan. Makanya kalau qomat udah harus sungguh-sungguh, jangan main dorong-dorongan lagi yang kosong isi. Itu maksudnya. Paham Rasul? Dalam Pak kalau kita ngerti ngaji bahasa itu. Kalau udah qomat, jangan main dorong-dorongan, jangan bercanda. Yang kosong kagak usah pakai disuruh isi. Itu makna dari qad. Udah sungguh itu, udah bener-bener itu. Ya. Saking sungguh-sungguhnya orang kayak apa lari dengan qomat, bener gak? Iya. Saking sungguh-sungguhnya bahwa sholat akan didirikan, orang yang di rumah nutup pintunya kelupaan. Ngaji ibadah sampai dia sampai yang sana. Kan gitu. Iya. Saking sungguh-sungguhnya itu sholat. Udah didirikan. Tapi kalau masih sholawatan, santai dia ngajinya juga, jalannya santai. Iya kan? Nah ini qad qamatis sholat. Jadi di sini sholat tuh yang benar ya. Ingatin, yang benar adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas sholati. Itu. Tapi kan dari enggak biasa disambung. Kalau kita baca harokat ikuti, nah ada ala itu huruf jar dalam nama. Hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah, qad qamatis sholatu, qad qamatis sholat. Kalau ada yang nyalahin, bilangin saya. Artinya kan gitu, saya yang tanggung jawab. Apa ya emang bener, gak bakalan nyalahin. Kalau bisa buntu ya. Kalau bisa qad qamatis sholat, qad qamatis sholat. Dia gak ketara. Gak ketara salahnya Pak. Selamat, lebih selamat itu. Lebih selamat kalau berbikin waktu. Qad qamatis sholat, qad qamatis sholat. Itu kan kadang-kadang qad qamatis sholat, qad qamatis sholat. Itu yang benar. Qad qamatis sholat, qad qamatis sholat. Artinya nyambung, artinya salah. Apalagi kalau paham ya? Ya, Pak, unik dan enaknya belajar bahasa Arab itu begitu. Makanya Quran kalau dikaji bener-bener kayak model begini, ini bahasa harokat. Ini aja udah 1 jam nih. Belum ketemu nih, alasannya jadi kembali ya, mari. Ya biar itu nih, ngaji lama-lama, agak nambah ini.
Nambah Pak ilmu insya Allah. Ya, walaupun ayat yang kita bahas belum nambah. Ya, kembali. Tadi saya lagi ngebahas kenapa di sini harokatnya kasroh, kan gitu ya? Iya. Kenapa ini kasroh? Ujuk-ujuk di awal ayat keempat kok kasroh? Idealnya kalau di awal itu harusnya doma. Ini juga ayat ketiga. Kenapa awalnya tiba-tiba? Oh, ini ada ta'alluq namanya. Ada hubungan dengan kalimat sebelumnya. Siapa yang memiliki? Siapa yang jadi raja? Siapa yang merajai hari pembalasan? Siapa yang memiliki hari pembalasan? Oh, ternyata yang memiliki hari pembalasan yang punya harokat kasroh. Siapa? Allah, harokat kasroh. Ya kan? Di situ kita nafsirin pakai harokat aja udah bisa, Pak. Cari tafsir atau cari pengertian, ya artinya bukan tafsir secara luasnya, ya. Cari penjelasan lah, tafsir itu aja penjelasan. Cari penjelasan lewat harokat aja udah bisa. Ya. Jadi siapa yang kenapa ini dibaca kasroh? Karena ini ngikutin Allah. Saya ulangi, kalau Allahnya doma, ininya doma. Allahnya fathah, ini kan sifat nih. Siapa yang punya sifat Rahman? Siapa yang punya sifat Rahim? Allah. Makanya Rahman harokatnya kasroh, Rahim harokatnya kasroh. Kenapa? Karena Allah. Lam harokatnya hi atau kasroh. Di ayat lain saya tunjukkan, saya buktikan, survei membuktikan. Nih ayat lain Pak, ayat kursi akhirnya coba. Wala yakunu. Ada yang keder masih di situ. Wala yakunu wa ma huwal aliyyil azim wa huwal aliyyul azim. Ini Ustaz resek banget sih bagi kita kederin. Saya jadi ragu dah. Emang di situ katanya emang bikin orang ragu. Diragukan dengan tujuan utamanya supaya lebih yakin. Kenapa bisa ragu? Yang gampangnya kalau itu pakai wahwa itu domir, itu masih takdir. Yang nyata aja dah. La haula wala quwwata illa, ada lafaz Allahnya di situ. Ya kan? Illa billahi kan? Nih, gampang, udah ketahuan Allahnya kasroh. Al-Alim maha tinggi, Al-Azim maha agung. Allah yang maha tinggi, Allah yang maha agung. Yang maha tinggi siapa? Yang maha agung. Karena yang maha tinggi, yang maha agung Allah. Lihat harokat Allah fathah kasroh doma. Maka di sini aliyi. Di sini kan kita bacanya lepas. Illa billahil aliyyil azim. Saya iseng kadang-kadang azim kan bacanya. Coba azimi, azima, azimu. Ayo azimi. Karena udah ngaji barusan yakin azimi Pak Ustaz. Emang apa? Allahnya kasroh gitu kan. Ilmu Pak begitu juga. Nggak ada yang bisa nyalahin. Azim, azimi. Kenapa? Allah kasroh seperti ini. Lillahi kasroh. Ya, ini begitu. 10 menit lagi waktu kita. Jadi kembali maliki yaumiddin. Ya kan? Hari yang menguasai hari pembalasan itu siapa? Allah. Makanya bukan yaumadin, bukan yaumuddin. Ada kan kalimat yaumuddin kan? Enakan yaumuddin kan? Kalau enak-enakan sekarang mah ikutin juga. Ya Pak ya. Jangan lagi ya. Jangan ngikutin selera. Ikutin yang
ada. Yang ada. Tapi kalau yang ada ternyata salah, ada ilmunya bisa aja kan. Namanya Quran cetakan manusia zaman sekarang, mungkin dia harokatnya salah, kita bisa benar. Kalau kita ngerti yang tadi saya bilang, akunnya ngerti, sorotnya ngerti, minimal itu aja 2 ilmu alat. Makanya dibilang itu ilmu alat untuk membaca Quran, alat untuk membaca kitab kuning, namanya ilmu nahwu, ilmu sorot, dibantu dengan ilmu-ilmu yang lain. Makanya ada istilah as-sarfu ummul ulum wa nahwu abuha. Ilmu sorot ibunya ilmu, induknya ilmu, wa nahwu abuha, dan ilmu nahwu bapaknya. Ada ayah, ada ibu. Ayah ibu nikah, punya anak, anaknya banyak, bisa paham kitab, bisa paham hadis, bisa paham ini itu segala macam. Dari nahwu, dari sorot bapak, nahwu ilmu, nikah dia. Makanya orang yang paham nahwu, paham sorot, baca Quran, baca hadis, baca kitab kuning, insya Allah kita. Kalau paham. Ya saya Pak Ustadz udah tua, saya bukan lagi pengen ngajarin nahwu, saya cuma mencari tahu dan ngasih tahu. Itulah pentingnya kita ngaji. Emang kalau sekarang belajar nahwu apa? Jelimet. Saya aja yang masih muda, kalau masih ngomong nahwu itu ada Alfiyah Ibnu Malik namanya Pak, 1000 bait untuk menjelaskan tata cara pelajaran ilmu nahwu, dikarang bait sampai 1000. Ya, qala Muhammadun wa Maliki Ahmadillahi khairul maliki. Ini dulu Pak. Musalliyan ala nabiyil Mustafa wa alihi mustaqbilin nasyarafa. Tadi dijelasin itu. Ya, nah kembali lagi jamaah sekalian, Maliki yaumiddin, kesimpulan terakhir. Ini saya mau ketemunya endingnya di sini Pak, yang ingin saya jelaskan. Dari 4 ayat ini yang kita sahut sendiri. Tasawufnya adalah tafsir dari perspektif tasawuf, dari mulai Bismillah sampai Maliki yaumiddin. Ini terkumpul di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah mahabbah. Mahabbah apa? Cinta. Orang kalau nggak punya rasa cinta, nggak mungkin bersyukur. Orang kalau nggak punya mahabbah, nggak punya cinta dalam dirinya yang paling dalam, nggak mungkin memuji. Sehingga orang-orang itu mendiskusikan lebih dahulu mana, mencintai atau memuji. Nggak mungkin ada pujian kalau nggak ada cinta. Makanya konsep di ayat kedua Alhamdulillahirabbil alamin, konsepnya adalah konsep mahabbah. Kita akan bisa mudah memuji Allah dengan segala yang ada di dunia ini apabila di hati kita sudah benar-benar ada mahabbatullah, ada cinta kepada Allah yang benar-benar. Mudah keluarlah nanti ucapan alhamdulillah an sofa'il qalbi, dari hati yang paling dalam tanpa paksaan, dengan penuh kesadaran, didasari dengan mahabbah, rasa cinta. Sekali lagi, tidak akan mungkin pujian, tidak akan mungkin sanjungan kita berikan kepada orang yang kita benci. Nggak mungkin pujian sanjungan kita ucapkan dari mulut kita kepada orang yang kita benci atau kepada orang yang kita nggak suka. Pujian sanjungan, ucapan yang baik-baik yang nanti dirangkai dengan alhamdulillah, diwakili dengan alhamdulillah, apapun bentuk prosaknya, katanya itu, pujian itu seperti apa, itu akan keluar dari mulut kita atas dasar cinta. Subhanallah. Seperti itu Pak Al-Quran ternyata pemahamannya. Kedua, apa Ar-Rahman, apa Ar-Rahim? Ar-Rahman, Ar-Rahim
konsep di dalam ayat Ar-Rahman Ar-Rahim adalah Ar-Roja. Apa roja? Harapan. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Sebiadabnya kita, senakalnya kita, sebesar apapun dosa kita, ingat, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Jadi ada roja di situ, ada harapan kita hidup. Orang hidup tanpa harapan mati, bukan? Hampa hidup tanpa harapan. Ya, roja di sini. Makanya yang dikasih bukannya nama Asmaul Husna berapa? 9. Kenapa bukan Al-Ghafar? Kenapa bukan As-Sattar? Kenapa cuma 2 ini yang dipakai? Kenapa bukan kalimat-kalimat yang lain? Gambar kayak di sini. Ya. Ternyata ini 2 kalimat yang lebih menyentuh dalam kehidupan manusia. Setiap manusia butuh dikasihi, setiap manusia butuh disayangi. Maka konsep Ar-Rahman Ar-Rahim akan menimbulkan roja, menimbulkan harapan kepada kita, harapan manusia kepada Allah. Artinya Allah ingin ngomong begini, hei umat Muhammad, hei hambaku, sebesar apapun dosa yang pernah kau lakukan, jangan khawatir, selagi kau masih mau bertobat, aku pasti akan ampuni. Berharaplah kepadaku. Jadi karena dikasih harapan, orang kalau dikasih harapan semangat sih. Ayo, kamu saya kasih harapan. Kamu saya kasih harapan sekali lagi. Perjuangkan. Kira-kira mau nggak kita? Udah lu kagak ada harapan, kira-kira gimana? Kota semangat. Betoy kita Pak. Subhanallah. Ya, konsep Ar-Rahman Ar-Rahim adalah roja, harapan. Makanya ada orang bunuh 100 orang masuk surga karena dia bertaubat. Kita belum pernah bunuh orang, bisa. Saya belum pernah bunuh orang, Pak. Saya bunuh nyamuk sama kambing sama sapi. Iya. Tapi bunuh orang alhamdulillah belum pernah saya. Ya. Kenapa kita nggak punya harapan kepada Allah? Orang yang udah bunuh 199 gara-gara dia kagak dikasih jalan keluar, akhirnya berubah jadi 100 kan? Ya, karena dia dibikin putus asa, jadi 100 orang. Orang yang udah bunuh 100 karena dia punya harapan, ya, akhirnya dia itu masuk surga. Itu dikisahkan di dalam surat An-Nisa, Pak, ayat 100. An-Nisa ayat 100 itu simbol bahwa di dalam surat An-Nisa ayat 100 kalau mau dilihat tafsirnya ada kisah orang membunuh 100 orang ketika dia keluar dari rumahnya berhijrah pengen tobat, belum sampai tujuannya dia mati. Summa yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Mati dia sebelum sampai tujuannya, tapi Allah tetapkan pahalanya, Allah ampuni dia sehingga dia diampuni walaupun udah bunuh 100 orang. Yang bunuh 100 aja masih dapat ampunan Allah. Maka harus ada roja dalam hidup ini, harus ada mahabbah dalam hidup ini. Terakhir, apa konsep Maliki Yaumiddin? Maliki Yaumiddin konsepnya adalah apa? Khauf. Jangan cuma punya harapan doang, harus punya rasa takut lah jadi orang. Jangan terlalu nekat, berani, berani. Kemana nantang kalau berani terus. Harus ada juga rasa takut, Pak. Kenapa Maliki Yaumiddin konsepnya adalah khauf, rasa takut? Kita nanti di hari kiamat harus takut dengan janji-janji Allah, ancaman-ancaman Allah yang sudah ada di dalam kitab suci Al-Quran. Harus takut kita. Ya, betapa di sana dijelaskan khalidina fiha abada. Ya.
lama di neraka itu selama-lamanya, naudzubillah min diancam. Maka karena ada ancaman itu di hari kemudian dan yang memiliki hari pembalasan, hari kiamat itu adalah seorang raja. Kita berkesan kalau udah menghadap raja bawaannya takut, menghadap pimpinan bawaannya takut salah, takut diomelin, jangan-jangan begini, jangan-jangan. Makanya harus ada khauf. Ketika kita sudah berpikiran kepada Allah, khauf dan roja, mahabbah harus bersatu. Ini konsep tasawuf ya Pak. Ya. Ketika sudah berhadapan sama Allah, 3 hal ini nggak boleh hilang. Mahabbah, ya, terus roja, khauf. 3 konsep ini adalah modal untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini hilang satu, nggak sempurna penghambaan kita. Ketika menghadap Allah harus didasari dengan rasa cinta. Nggak boleh kita ibadah terpaksa. Ketika menghadap Allah kita harus penuh harapan, doa berharap ya Allah, nangis ketika menghadap Allah kita juga harus punya rasa takut dengan ancaman-ancaman nanti kalau kita begini begitu. Komplit 3-tiganya sudah kita bisa terapkan dalam menghadap Allah dalam ibadah, insya Allah Allah akan memberikan kepada kita jalan-jalan yang terbaik di dunia. Amin ya rabbal alamin. Gimana? Seru nggak? Waktunya sudah habis. Time is over. Ya, ingat Pak konsep ini. Ya, Sama kita kuliah Ustaz. Sama kita kuliah. Takut kalau tidak sampai bisa menjadi sarjana. Harapan, cinta, harapan dan tujuan yang dicapai. Yang dicapai ya Allah. Kalau kita sekolah, tujuan yang kita dapatkan ya biasa. Jadi sederhana memahami Ustaz. Iya, tinggal diaplikasikan. Kias itu kan analogi. Tinggal dianalogikan ke ranah manapun bisa. Tergantung gurunya dan hari keberapa, hari yang kedua ya pertemuan kita ya Ustaz. Insya Allah mudah-mudahan saya banyak ilmu dari Ustaz. Masya Allah. Ini baru berapa ayat? 3. Masih 7 ayat. Masih berapa? 3 ayat lagi. Karena Al-Fatihah 7 ayat. Insya Allah panjang umur. Insya Allah sehat. Kita akan kaji terus mutiara hikmah Al-Quran sehingga menambah keimanan, menambah kedekatan karena sasaran kita adalah itu. Ya, jangan, mari kita robah. Saya mengajak, ayo kita robah. Ketika kita ngaji tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, ketika kita ngaji tidak bisa menambahkan kesadaran kita akan seorang hamba di hadapan Allah, ketika kita ngaji tidak bisa meningkatkan ketakwaan kita, maka ngaji itu sesungguhnya sia-sia. Jangan hanya ngaji itu hanya mengandalkan pikiran yang bisa mengolah kata, yang bisa mengolah ilmu, tapi pengajian itu hakikatnya adalah bagaimana ketika kita habis ngaji, semakin cinta kita kepada Allah, semakin takut kita kepada Allah, semakin berharap kita kepada Allah. Gitu. Bisa diterapkan di sini. Itulah hakikatnya ngaji. Ketika kita ngaji bisa nambah kita khauf, takut. Hasil ngaji itu nambah kita takut. Hasil ngaji kita itu nambah kita berharap sama Allah nggak putus. Hasil ngaji kita itu ternyata tambah cinta kita kepada Allah. Itulah keberhasilan ngaji. Ya. Tasawufnya masuk langsung Ustaz. Ya. Tasawufnya juga masuk langsung Ustaz. Ya memang ini konsep tasawuf. Yang saya bahas konsep tasawuf. Kalau tafsir ilmiahnya nggak begini, nggak akan ditemukan. Tafsir Ibnu Katsir nggak akan membahas ini. Ya. Jadi inilah, mudah-mudahan. Kalau saya ngaji dulu begitu Pak. Yang penting saya punya ilmu. Ketika berdebat saya menang. Tapi alhamdulillah
pola-pola seperti itu, ya semua memang proses, ya, semua proses. Alhamdulillah Allah ketemukan saya dengan jalan ini, mudah-mudahan juga saya bisa ngasih manfaat buat yang lain. Sekali lagi, mudah-mudahan pertemuan kita bisa menambahkan cinta kita kepada Allah, bisa menambahkan harapan besar kita kepada Allah, bisa menambahkan takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini semua ada manfaatnya. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca Allahumma arhamna bareng-bareng. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna أوله صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وحفظا وسترا من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. سبحانك اللهم وبحمدك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.